Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita pick a card reading ya. Pilih kartu. Ini tetap energinya general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau energi yang bisa aja terbolak-balik ya. Gitu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu. So tema ini judulnya siapa yang akan bersatu dengan kamu. Wah. Kita clarify energi berdasarkan kartu ya yang kamu pilih. Siapa yang akan bersatu dengan kamu nantinya ya. Aku udah siapkan 3 pilihan kartu. Nanti pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Fokus milihnya gitu. Tapi saran aku bisa juga nonton setiap isi pilihan kartu. Mana tahu energi kamu ngacak random di beberapa kartu yang mungkin gak kamu pilih gitu, karena ini energi general ya, banyak orang. Baiklah, kita langsung aja. Jreng jreng jreng. Ini pile 1 ya. Oke. Ini pile 2. And then ini pile 3. Silakan dipilih. Wah. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Okay. This is number 1. This is number 2. This is number 3. Ya. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Ya, yang udah ready langsung aja ya. Oke lah, biar tidak terlalu lama. Kita mulai ya. Ini file 1 pilihan pertama. Buat yang milih nomor 1. Ini kartunya kartu zebra. Wah. Ini dia. Nomor 1 ya. Oke, kita lihat. Siapa yang akan bersatu denganmu, Marimar? Sergio. Oke. Wah, ini ada kartu Five of Pentacles. Video. Queen of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Wands, Hierophant, Page of Cups. Okay. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ada juga Virgo, Taurus, Capricorn. Yang kuat di sini Taurus ya, bisa energi saja. Oke, itu yang strong. Jadi yang akan bersatu dengan kamu nih sepertinya orangnya berbeda dengan kamu. Entah kalian beda pola pikirnya ya, beda cara pandang hidup, beda karakter kah. Ada juga di sini yang beda agama ya, beberapa beda keyakinan, beda suku, ras, beda budaya. Beda banget kamu sama dia. Atau ini beda finansial ya, beda keuangan. Dan ini cukup membuat kamu stres, membuat dia stres ya, stres-stresan lah kalian. Gitu. Orangnya sebenarnya masih mau berpetualang, dia masih mau berkelana, masih mau kesini, kesana, kesono ya. Ini beberapa sudah punya orang lain, bisa dia atau kamu ada yang punya orang lain. Gitu. Kalau dilihat-lihat sih orangnya gimana ya? Ada sih sisi negatif dia, kayak ya on off gitu mungkin orangnya. Kadang kelihatan kayak respect, aware
care ke kamu, peduli gitu, tapi kadang dia mengabaikan ya. Kayak ada kecemasan, kekhawatiran dia ke kamu, mungkin karena perbedaan atau orang lain itu ya. Atau ya orang ini belum siap berkomitmen, tapi dia bucin ya. Aku lihat kalau kamu memandang dia itu kayak orang yang biasa saja ke kamu, tapi dia aslinya bucin gitu. Beberapa dari mereka ini masih minim pengetahuan tentang cinta. Wah, maka ajarilah dia cinta. Gitu beberapa. Jadi ya gitu sih. Kadang dia baik ke kamu, mungkin ada perlunya, ada butuhnya, kadang gitu sih. Cari perhatian kamu karena perlu aja gitu, perlu diperhatiin, dimanja, atau ada sesuatu yang dia butuhkan dari kamu. Oke, ini ada kartu Ten of Wands, ada King of Swords, Five of Cups, Ten of Swords. Oke, ini aku rapiin dulu ya. Aku rapikan. Ini ada The Sun sama Eight of Wands. Ya, yang kuat Leo. Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tuh dia. Jadi apa ya? Ini tuh orang yang sebenarnya banyak masalah, banyak beban ya, banyak pikiran, entah banyak tanggungan kah, atau ada tuntutan dari keluarga, kerjaan, tuntutan keuangan dan sebagainya. Jadi dia tuh sebenarnya masih immature sih menurut aku, belum dewasa ya, belum dewasa banget. Makanya dia kayak orang yang takut berjuang, belum apa-apa udah takut aja gitu. Mungkin takut nggak direspon kamu, takut kamunya ngerespon nggak sesuai harapan dia. Dia takut kalau berjuang ya kalau nggak sesuai ekspektasi gimana gitu. Karena dia mau jalan yang mulus-mulus aja, yang nggak ada rintangan, nggak ada tantangan gitu kak ya. Jadi dia lebih kayak ya walaupun gue bucin, gue pakai logika aja lah, gue realistis, gue terima kenyataan aja. Tapi pada akhirnya dia menyesal, dia merasa kehilangan kamu. Ya aku rasa ini udah kehilangan berarti nggak komunikasi ya gitu, nggak lancar lagi komunikasinya. Dia ngerasa menyerah ya, menyerah, dia give up. Oke, gue menyerah, gue memang sayang sama lo, gue cinta sama lo. Karena dia udah berkelana, udah kesana kesini, udah sama itu sama ini ya, tapi kayak ya shocking moment lah, shocking moment dimana ego itu kalau dia bawa-bawa ya, akhirnya dia ngerasa sia-sia. Istilahnya ya kalau memang cinta ya cinta aja. Dia berusaha denial, menolak cinta itu kalau pada dasarnya dia cinta kamu, ya mau gimana lagi. Akhirnya dia menyadari, setidaknya dia sudah mengaku pada dirinya sendiri kalau ya aku mencintai kamu. Gitu. Jadi orang ini nanti mau komunikasi sih ya, untuk bisa bersatu lah sama kamu. Kita lihat ya. Oke. Exchanging gift, a chance in the wine, unfinished symphony, ada co-create, ada truth be told. Nah, persis banget. Mungkin belum ada kejujuran dia selama ini ke kamu ya. Ini orang yang ya susah gitu ngaku kalau dia sayang, dia cinta. Dia sulit menyadari kalau hanya kamu yang mengerti dia gitu. Tapi dia ngerasa seperti kayak ya
mau sih berjuang, tapi lo pancing gue dong. Gitu. Jadi dia istilahnya kayak mau kamu berjuang duluan. Nah, tapi kalau udah ada yang mulai duluan ya dia mau ya kamu ngasih apalagi ya, semacam triggeran ke dia untuk bergerak ke kamu gitu. Apalagi kalau kamu orangnya lebih dewasa, dia mau apa-apa tuh kamu duluan yang nyariin dia, kamu yang ya kayak menghubungi dia seperti itu. Jadi kalau dia ngasih batasan ya, ngasih blok komunikasi, tetap aja dia pengen kamu mengejar dia kayak gitu. Atau gini juga, kayaknya kalian tuh entah dianya atau kamunya, bisa vice versa, ini ada orang lain. Jadi istilahnya kayak ya kalau gue ada orang lain, eh ya lo sabar dulu biar gue selesain urusan sama orang lain. Dia mau kerja sama itu kamu terapkan ya, maksudnya kayak ya kerjasama lah, masih ada orang lain, jangan bertingkah dulu menurut dia gitu. Atau vice versa, jika kamu ada orang lain, dia nggak mau ganggu kamu sembarangan, dia tahu etika yang baik dan benar gitu. Dia merasa ya aku nggak mau sembarangan ganggu kamu kalau kamu ada orang lain, jadi mohon pengertiannya, mohon dimaklumi. Makanya aku nggak mau komunikasi ya karena itu ya. And then apa ya, ya aku rasa memang entah kamunya atau dia memang dijaga dulu sama orang lain ya. Kalian dijaga dulu sama orang lain sebelum kalian bersatu. Gitu. Karena ini cerita yang nggak akan kelar sih menurut aku sampai kebenaran itu terungkap ya, bahwasanya kalian saling mencintai ya, bahwasanya memang Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk kalian, entah itu jadi partner hidup kah atau partner jiwa, karena ada pertumbuhan jiwa ya satu sama lain dalam koneksi ini ya. Setidaknya kamu udah menjadi manusia bermanfaat untuk dia gitu. Setidaknya ya karena kamu dia bisa berubah juga ya, dan itu benar-benar hal yang berkah untuk hidup kamu dan dia. Oke? Aku baca huruf ya. Huruf ini mungkin di nama dia atau nama kamu atau kalian, atau beberapa aja. Ada huruf F, S, R, J, E, I, U, C, W, A, B, M, Y, K, G, L, O, X. Berarti X itu orang lama bisa juga ya, past life. Oke, so ini file 1. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin beberapa aja yang cocok atau vice versa. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, oke, ini yang milih file 2, pilihan 2 ya. Yang milih nomor 2, ini ada kartu all. Wah, ini dia. Oke, Kak. Langsung lah ya. Oke. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Wah, Rosalinda. Fernando. Oke. Kita lihat ya. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Okay, King of Pentacles, King of Wands, Queen of Cups. Ya. Lalu Chariot. Strength. Queen of Swords. Okay, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius,
Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Banyak banget yang kuat ini. Cancer, Leo, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Oke. Ada Capricorn ini, Libra, Gemini. Jadi yang akan bersatu dengan kamu. Ini orangnya cakep ya. Aku kalau ngebayangin ini orangnya cakep, manis ya. Tapi kembali lagi, cakep dan manis itu relatif ya. Kalau aku bilang cakep, belum tentu sama kamu cakep. Nah, pandangan manusia itu relatif ya. Ya menurut aku gitu. Fisiknya bagus ya. Kayak kamu punya ketertarikan fisik dengan dia. Ya, terlepas dari kekurangannya, aku rasa kamu suka dengan fisiknya, suka perawakannya, suka karismatiknya gitu. Ya, ada perasaan cinta yang kuat ke dia, ada hasrat, ada gairah ya gitu. Tapi sorry to say, ini orangnya pelin-pelan ya. Beberapa dari mereka ini memihak sama orang lain atau memihak keluarga. Kalau dia memihak keluarga, dia lebih memihak ke orang tua, ke ibu ya. Mungkin dia dengar nih omongan ibunya, apapun itu dia sayang sama ibunya, orang tuanya ya. Seperti itu. Kalau dilihat-lihat dia tertarik sama kamu ya. Entah karena kamu tuh pribadi yang bikin dia nyaman, entah karena kamu tuh sabar menghadapi dia yang emosional. Ini ada yang temperamen ya, tapi kamu sabar, kamu bisa menaklukkan dia karena kamu penyayang, kamu sangat-sangat inisiatif ke dia, entah membantu dia kah atau perhatian sama dia gitu. Ini tuh orangnya sebenarnya sensian ya, entah karena sensitif atau gimana, dia sensi lah, mudah emosi. Bicara emosi itu bukan berarti dia harus ngomong ini itu, harus bertingkah ini itu, tapi bicara emosi itu bisa tentang ya mudah marah gitu, mudah sakit hati, ada kayak gitu ya. Terus aku ngelihat apa ya, perasaannya terbagi dua menurut aku. Dia sayang sama kamu, sayang juga sama keluarganya, atau dia sayang sama yang lain. Bisa juga dia sayang sama kamu ya, tapi dia apa ya, memihak gitu sama keluarganya atau sama temen atau sama yang lain gitu. Tapi yang dia pengen sebenarnya adalah kamu. Dia menginginkan kamu. Cuma di sini ada rasa cinta bercampur benci ya. Entah perasaan cinta bercampur emosi juga gitu. Ya istilahnya apa ya, dia ya ada misteriusnya juga sih menurut aku. Ya kadang dia tuh ya bikin kamu gregetan. Mungkin dia kayak bikin kamu penasaran kah? Kadang bikin kamu tuh harus muter otak ya menghadapi dia ini. Kamu bingung maunya apa gitu. Kadang dia baik tapi kadang enggak. Kadang dia respect gitu tapi ya gimana ya. Nah gitulah. Mungkin ada hubungannya ke file 1 tadi ya, ini. Seperti itu. Kita lihat lagi. Who's this person? Ini ada 2 of Wands. Oh ya. Ini orangnya apa ya? Beberapa manja atau nggak biasa berjuang. Egonya tinggi sih. Dia lebih kayak pemikir gitu. Dia menimbang-nimbang untung rugi sama kamu tuh apa, lebih banyak keuntungan atau ruginya gitu. Itu sih ya. Jadi kalau kamu menguntungkan untuk dia, ya dia bisa aja jadi orang yang peduli sama kamu. Tapi kalau dia rasa lebih berkualitas bersama yang lain atau sama keluarganya, dia memihak tuh sama yang lain. Ya intinya sih ada yang mengendalikan dia menurut aku, apalagi keluarga ya. Keluarga itu
Entah ya dia ada tuntutan keluarga begini begitu, atau tuntutan dari orang sekitarnya, dari teman atau dari kerjaannya gitu. Jadi dia nggak serius-serius amat sama kamu ya. Cuma meskipun orang ini dingin ya kayak gini, kamu yang bisa menaklukkan dia loh gitu. Istilahnya apa ya, mungkin dia kan selama ini fokus terhadap sesuatu atau seseorang, atau ya dia fokus ke keluarga ya, atau adalah yang dia fokuskan, bisa tentang materi juga ya, atau tujuan atau goalsnya dia, impiannya. Tapi ya kayak bisa aja gitu kamu mencuri hatinya, kamu mencuri pikirannya jadi ke kamu gitu. Jadi dia kayak udah terbelah nih fokusnya, karena fokusnya ke kamu juga gitu. Makanya dia mau nih stalking kamu, kepoin kamu diam-diam, masih cari tahu kamu gitu di sosial media, karena sayang ya, dia cinta sama kamu aku rasa. Cuma dia banyak diam, dia lebih kayak orang yang ya lihat-lihat dulu lah kondisi situasi, kan nggak segampang itu. Atau ya masih susah dia mengendalikan egonya, gengsinya itu ada kayaknya aku lihat. Ini beberapa koneksi spiritual seperti twin flame itu ada ya. Dan ya aku rasa ini orang yang sering kamu kepoin di tarot ya. Kamu sering cari energi dia di tarot karena dia banyak pasif, bahkan mungkin susah diakses di sosmed. Jadi kamu tertuntun lah cari energinya ke tarot gitu ya. So kalau kamu biarin dia, ya kalian jadi runner chaser sih menurut aku. Sebelumnya kamu memburu dia banget, tapi sekarang kalau kamu cuek, kamu biarin dia gitu, dia yang kayak memburu kamu, dia yang kayak jadi orang yang ingin memiliki kamu. Bahkan jujur aja ya, sekarang cintanya lebih besar ke kamu daripada yang lain, daripada hal-hal yang lain ya. Sekarang lebih besar lah energinya ke kamu, sampai dia berkontemplasi, sampai dia mikir, ini perasaan kok bisa kuat banget ke kamu, ke yang lain kok nggak seperti ini. Kita lihat lagi ya. Nah ini ada regeneration, the tribe, mending, higher power, yen. Oh ya. Jadi aku rasa gini, ini kuat banget energi spiritual. Orang ini sudah terbiasa dari dulu hidupnya dipengaruhi sama yang lain, atau dia selama ini hidupnya toksik ya. Kemudian kamu hadir di hidup dia dan bawa perubahan buat dia sebenarnya, karena dia ke-trigger oleh kamu. Dia merasa ya, kok sejak nggak komunikasi, sejak nggak ketemu, gue ngerasa ada yang salah nih di dalam diri gue, karena kita kok jadi berjarak gini gitu ya. Dia mikir gitu sih kak. Dan apa ya, dia nggak pernah ke-trigger gini ke orang ya. Kalau ke orang lain mungkin ya, kalau nggak mau ya udah, orang lain misalnya cuek ke dia ya udah dia biarin gitu. Dia ngerasa ya life must go on, hidup bisa terus berjalan ya. Dia fine aja kalau bermasalah sama orang lain sih. Istilahnya ke kamu ini yang berat energinya gitu. Kan selama ini dia ya stay cool gitu ya, dingin, kayak nggak introspeksi diri. Tapi sejak kamu nggak terlalu peduli ke dia lagi ya, dia merasa kayak apa yang salah ya, kayaknya nggak perlulah dipikirin, tapi dia pikirin terus gitu. Dia juga kayak ngerasa nih shocking moment buat dia. Mungkin ada kaitannya ke pile 1 tadi ya. Nah seperti itu, kayak shocking moment dimana dia ke-trigger ya. Dia merasa apa yang salah ya sama aku gitu. Mungkin ada yang salah ya di dalam diri aku
seperti itu. Dan orang ini ya sebenarnya dia kayak mau melakukan perubahan menjadi lebih baik, dan dia merasa kayak kamu bagian dari jiwanya karena kamu yang men-trigger dia secara tidak langsung. Sejak kalian berkonflik, kamu yang memberikan energi untuk dia supaya berubah, dan dia jadi ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Karena apa? Karena dia merasa kekuatannya lebih bersama kamu gitu ya, kekuatan bulan, Sailor Moon. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin ngerasa gini aja, gue ngerasa hidup gue banyak power, banyak semangat kalau gue deket sama lo, gue pengen bersatu gitu ya. Jadi orang ini yang sebelumnya mungkin lebih kayak logik gitu ya orangnya, pakai logika, tapi sekarang dia pakai perasaan. Jujur aja, ini kan ada kartu yin, sekarang dia baper banget sama kamu, bapernya luar biasa, ngerasa apa ya pengen say thanks juga gitu, pengen bilang makasih gitu, karena kamu ngajarin aku supaya aku koreksi diri gitu. Kadang dia pengen bilang maaf juga karena belum sesuai harapan kamu selama ini. Dan ya kadang dia pengen bilang terima kasih sih, kamu tuh udah menyadarkan dia untuk nurunin keangkuhan dan keegoannya itu. Seperti itu, jadi sweet sih sebenarnya ya. Hurufnya mungkin di nama dia atau kamu atau kalian atau beberapa. Ini ada huruf K, M, C, T, Z, L, W, V, Y, S, I, E, F, O, R, P, ya, U, sama A. Oke. Ini file 2, mungkin beberapa aja yang cocok bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini Meli file 3 ya, nomor 3. Oke. Ini kartu deal. Wah. Oke. Marimar. Kita lihat ya. Rudolfo. Oke. Siapa yang akan bersatu dengan kamu? Oke, kita lihat. Siapa yang akan bersatu denganmu? Oke, ini ada kartu Knight of Wands. Ya. Queen of Wands. Ace of Swords. The Tower Moment. Page of Cups dan ya Three of Cups. Oke. Ini Pisces, Cancer, Scorpio. Terus Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang kuat Aries, Capricorn, Taurus, Scorpio. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya. Jadi, ini yang akan bersatu dengan kamu. Sebenarnya orangnya apa ya? Kalau dilihat-lihat tuh kayak masih main-main. Ini beberapa hubungannya nggak jelas gitu. Ya nyaman sih iya, bahagia sih iya. Tapi ada yang kayak sekedar baru teman, baru kayak rekan gitu, rekan kerja kah, rekan bisnis, rekan studi gitu ya. Ya hubungan kalian itu bisa dibilang ya belum jelas aku rasa ya. Tapi ada juga yang memang ini kalian udah lama hubungannya,
tapi nggak jelas juga. Beberapa ini ada teman pas kecil dulu ya, kenalnya mungkin pas sekolah, pas kuliah kerja seperti itu. Ini orangnya ya aku lihat sih bisa dibilang cantik ya, atau ganteng juga iya. Beberapa kayak ada kaitan ke file 2 tadi ya, file 2 atau file 1, kayaknya file 2 tadi ada kaitannya ke file 3 ini. Ya apapun fisiknya kayaknya kamu ada ketertarikan inilah ke dianya. Seksual ya, atau dianya ke kamu kayak gitu. Dia kayak tertarik secara seksual dengan kamu, ada cinta, suka, sayang ya, kagum juga sama kamu, tapi ada juga nafsunya ke kamu gitu. Apa ya, aku rasa orang ini sempat membuat keputusan, sempat kayaknya membuat sebuah pilihan ya, entah dianya atau kamu, kan ini bisa vice versa. Seseorang ini memilih sama yang lain, atau ya dia merasa perlu fokus sama yang lain ya. Jadi apa ya, ya terjadi nih tawar momennya dia nggak bahagia sama orang lain gitu. Dia tidak berbahagia kalau fokus ke yang lain. Dan apa ya, ada juga di sini yang dia nggak jujur ke kamu, dia nggak benar-benar menunjukkan kalau dia menginginkan kamu. Dia nggak terbuka nih, sebenarnya aku punya rasa ke kamu, perasaan yang dalam gitu. Sampai tawar momen terjadi, kayak boom gitu ya, mau nggak mau ya, sadar gak sadar ya, dia memang sayang sama kamu, cinta sama kamu. Jadi kalau orang ini membatasi diri ke kamu, kalau orang ini malah fokus ke yang lain, ya pada akhirnya dia mengarah ke kamu lagi. Seperti itu ya. Kita lihat lagi. Ini kayaknya kombinasi ke semua file deh. File 1, 2, 3 ya. Ke file 3 ini. Keluar nih, Ten of Cups, The Devil, okay, the Star, Two of Pentacles, Strength, the Fool, okay, Capricorn, Virgo, Taurus, ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ini Leo, Aquarius, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga kuat. Jadi ya bisa dibilang ini orangnya jauh lebih toksik ya. Toksik banget hidupnya dari dulu, bahkan dari lahir mungkin ya. Dari sejak dia ya gitu sih. Aku rasa entah keluarganya, teman-temannya, pergaulannya, lingkungan dia itu nggak sehat ya. Ya entah gimana cara didikan keluarganya, entah gimana cara dia bergaul di lingkungannya, teman-temannya, itu membentuk karakter dia menjadi karakter orang yang toksik gitu. Apa ya? Dia kayak addiction terhadap sesuatu. Entah addiction nih sama faktor eksternal, dia ketergantungan terhadap sesuatu yang negatif di sekitar dia, entah ketergantungan sama orang, sama teman, sama keluarga. Dia merasa hidupnya dikendalikan, dia nggak bisa berdiri di kakinya sendiri, dan sering banget bikin masalah tapi nggak menyelesaikan masalah. Ini beberapa memang orangnya ada sexual attraction ya. Mungkin beberapa suka sama dia, atau kayak banyak yang naksir dia. Jadi dia naikin egonya, dia merasa jual mahal ya. Atau ya dia mau dealing sama banyak orang
ya sexual attractionnya itu kurang bisa dia kendalikan. Tapi ada juga yang memang sex attractionnya itu kuat ke kamu gitu, jadi dia kayak masih berharap ke kamu. Bicara tentang attraction, ini juga ada tentang addiction ya. Addiction itu ketergantungan, dia addiction ke kamu. Entah selama ini dia bergantung ke kamu, entah karena kamu aja yang sabar menghadapi dia, entah kamu aja kali yang memahami dia, yang mengalah sama dia. Kamu yang mau perhatian, yang support, yang bantu dia mungkin selama ini. Jadi dia merasa ya ada keuntungan sama kamu. So kalau nggak ada keuntungan ya dia kayak orang masa bodoh gitu ya. Ini beberapa childish. Jadi ya kalau ada drama, kalau dia bikin kesalahan ya dia merasa bodoh amat gitu bikin kesalahan. Itu sih. Sampai ada konflik batin, sampai terjadilah situasi karma. Ya mungkin dia harus membayar karmanya karena pernah nyakitin kamu gitu. Orang yang seperti ini nggak mau mengaku salah atau mengabaikan perasaan cinta itu, pada akhirnya karma itu yang menarik dia lagi dan lagi. Dia nggak bisa lepas dari daya tarik karma. Jadi semesta itu seperti kayak menarik dia nih. Oh, Rudolfo ya, Esperanza, lu harus bayar karma nih. Makanya banyak semacam ketidakbahagiaan dalam hidupnya. Beberapa di sini terjadi kegagalan, entah dia gagal sama tujuan hidupnya, dia gagal sama yang lain. Ya, aku rasa ada seperti itu. Sampai dia tuh seperti diberikan energi oleh semesta bahwa ya dia kayak orang yang benar-benar menyadari kalau dia hanya bisa berpasangan sama kamu. Karena aku rasa orang-orang di sekitar dia itu nggak ada yang menerima dia apa adanya, atau dia kayak kurang klik aja sama siapapun, kurang cocok sama yang lain. Ya kalau masalah suka, cinta, sayang, nafsu itu kan aku rasa orang ini masih bisa menimbulkan itu, tapi kecocokan itu cuma ada ke kamu gitu. Jadi ya kayak pengen new beginnings ya, memulai yang baru lagi ke kamu. Cuma ya aku rasa nggak mudah lah gitu. Karena nggak enaknya pada saat dia mau bersatu ke kamu, entah dianya atau kamunya ada orang lain, jadi dia merasa harus berkompetisi ya. Tapi aku lihatnya dia berani sih ngambil resiko. Gitu, kayak ya gue nggak peduli mau kayak gimana situasinya nanti, ya gue mau datang, gue mau komunikasi. Dia ngerasa gitu. Jadi kamu yang ngerasa panik kalau ada orang lain gimana, ya panik lah, masa enggak. Oke, ini dia Unfinished Symphony. Tinker, Treasure Island, Regeneration, Message in a Battle. Jadi ini ada kaitannya banget ya, file 1, 2, 3. Ya ujung-ujungnya ternyata ini kaliannya ya, ada koneksinya spiritual. Ya cerita yang aku rasa belum berakhir, sampai beberapa lama kemudian pun belum berakhir. Karena kayak saling memikirkan lagi, saling terkoneksi lagi, saling rindu. Dan ya faedahnya koneksi ini, relasi ini membawa hikmah ya. Hikmahnya bahwasanya kamu jadi lebih mencintai diri kamu ya. Soalnya orang ini semena-mena sih sama kamu selama ini, toxic banget sebenarnya. Makanya terlihat kayak ini hubungan karma,
mungkin gue menderita di koneksi ini karena gue ngebayar karma gue, karma keluarga gue, bla bla bla. Nah, seperti itu. Ada yang merasa gitu ya? Tapi ya lucunya, suatu saat nanti, atau ini udah terjadi, malah orang ini yang merasa tersiksa gitu. Orang ini yang jadi kayak bucin gitu ke kamu. Itu sih. Orang ini yang jadi kayak pengen mengirim pesan, pengen bicara sama kamu. Karena apa? Dia ternyata membayar karma juga gitu. Karma dia banyak lah, entah karma dia atau dari keluarganya. Ya banyak ketidakbahagiaan, kegagalan dia, entah di karir, atau ada masalah keuangan, bisnis, studi masa depan gitu. Atau dia pada akhirnya kayak nggak bahagia sama orang lain. Itulah dia membayar karmanya. So, ya, kalau ditelaah lagi lebih dalam, berarti ini jatuhnya bukan hubungan karma, jatuhnya ke twin flame, bahkan bisa jadi soulmate ya. Jadi koneksi spiritual itu memang misteri juga. Kita lihat kayak hubungan karma, ternyata sama-sama bayar karma. Kita ngelihat kayak hubungan karma, ternyata dia ke-trigger sama kita. Gitu, kayak kamu menyelamatkan diri kamu dari situasi toksik. Ternyata dia ngikutin frekuensi kamu. Dia ngikutin vibrasi kamu. Dia juga keluar dari situasi toksik. Dia lepaskan segala sesuatu dan orang yang gak sesuai dengan dia lagi. Dia lepasin. Gitu. Jadi kayak twin flame ya. Saling ngaca nih, apa yang harus kita beresin di hidup kita masing-masing gitu ya. At the end ya, kalau ini bersatu, ya jadi soulmate sih kalian, saling membahagiakan. Aku fokus banget ke kartu ini ya, kayak ada pertemuan atau penyatuan kalian gitu ya. Baiklah, huruf ini di nama dia atau kamu. Huruf ini mungkin di nama kalian atau beberapa. Ada U, F, M, E, S, N, J, Z, K, Y, W, P, O, B, X ya, sudah lama orangnya. Ada L, ada A, ada D. Itu ya. Jadi ini file 3, beberapa aja yang cocok kali ya, atau vice versa energinya, kebolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.